Ya, mohon maaf sayang sekali waktu kita sudah habis di sesi ini. Kita berikan aplaus untuk Pak Ihsan. Ya, Ibu dan Bapak, 10 menit kita akan rehat sebentar. Silakan bagi yang akan ke belakang atau mau peregangan sedikit, silakan. Kami mohon jangan lupa untuk mengisi kuesioner, Ibu dan Bapak, di sesi yang kedua ini. Atau masih ada Bapak, Ibu dan yang masih berada di luar, bisa tolong dipanggilkan. Ya, Ibu dan Bapak, terima kasih masih bertahan hingga sesi terakhir dari kegiatan ini. Dalam waktu 60 menit ke depan, Ibu Andi dan saya akan menyampaikan bukan the best practice, bukan the best, ya, karena the best itu artinya tidak ada yang lebih the best gitu ya. Jadi ini hanyalah pengalaman kami di dalam mencoba menerapkan apa yang kita sebut dengan mengajar. Hari Senin yang lalu sudah kami bagikan buletin yang nomor 2, Bapak Ibu. Apakah sempat dibaca? Yang ini? Oke, sekilas ya. Jadi yang ingin ditekankan dari buletin ini adalah perbedaan antara metode Teacher Learner Center dan Student Learner Center. Bapak, name tag-nya kemana Pak? Oh, sudah ada, ya. Mungkin bisa disampaikan menurut pendapat Bapak, apa beda yang paling mendasar? Apa kira-kira saja Pak? Apa bedanya? Bedanya metode dengan dari Learner Center Indonesia dan kalau menurut saya bedanya, kalau learner itu berarti dia bisa mungkin lebih fleksibel. Kalau teacher itu lebih banyak ke mungkin pengajarannya Bu ya. Kalau yang ini, yang di atas itu yang satu lagi mungkin lebih banyak bukan hanya pengajar tapi mungkin juga mahasiswa juga bisa belajar. Jadi menurut saya yang di atas itu lebih multifungsi dibanding yang pertama. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Demi, silakan Pak. Kalau untuk teacher center education mungkin lebih banyak dari pengajarnya Bu ya. Sementara learner itu yang belajarnya itu yang lebih aktif. Kalau saya mikirnya seperti itu. Iya, terima kasih. Betul sekali. Jadi sebetulnya perbedaannya hanya sedikit. Materi yang disampaikan tentu SAP-nya akan sama dari dulu sampai sekarang. Ya mungkin kalau ada perubahan mungkin tidak terlalu banyak. Tapi yang berubah adalah metodenya. Jadi dalam hal ini mahasiswa sebagai fokus dari kegiatan belajar mengajar tersebut. 30 menit ke depan saya akan mencoba memperlihatkan pengalaman-pengalaman saya di dalam menerapkan hal tersebut. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Ihsan bahwa berapa persen Bu menyiapkan itu? 80%. Memang betul 80%. Jadi saya biasanya menyiapkan sebuah clear holder atau ya album yang isinya sudah mencakup semua hal yang kira-kira diperlukan di dalam kegiatan kita mengajar selama 1 semester. Jadi nanti silahkan dilihat oleh bapak-bapak. Betul sekali 80% bahwa kita harus menyiapkan. Jadi mulai dari pengumuman, ini hal yang kecil-kecil. Jadi yang kedua, jadwal apa kegiatan kita selama 16 minggu. Bahkan liburnya kapan juga kita harus sudah mencoba mencocokkan dengan pusat jadwal-jadwalnya. Kemudian pengelompokan mahasiswa. Jika memang itu merupakan entah studio, entah mungkin sebuah kuliah besar yang nanti akan ada kelompok-kelompok begitu. Kemudian penilaian. Jadi di arsitektur biasanya kami akan mengadakan sebuah rapat kerja yang dihadiri oleh semua dosen pembimbing. Di sana kita sudah membahas asesmennya bagaimana, apa saja dinilai. Jadi biasanya kesulitan kita adalah ketika di tengah perjalanan itu bingung, ini cara penilainya bagaimana,
bobotnya bagaimana. Jadi di sini Bapak dan Ibu nanti bisa lihat sudah ditentukan bobot dari hari sketsa misalnya, kemudian tugas kecil berapa persen, tugas besar berapa persen, absen berapa persen, dan bagaimana pengaruh absen atau kedudukan absen terhadap nilai akhir sudah kita bahas bersama. Jadi memang betul, bahkan kalau kami arsitek mendesain itu 90% persiapan Bu. Jadi yang action itu hanya 10%. Seperti kalau Ibu dan Bapak melihat Rudy Hoirudin memasak, ya, memasak itu yang harus disiapkan itu lebih banyak waktunya, energinya. Tapi pada saat memasaknya paling 10 menit. Atau kalau misalkan Ibu dan Bapak mempunyai anak-anak latihan menari, ya, latihannya itu 6 bulan, 1 tahun untuk sebuah tarian. Jadi pada saat pertunjukan hanya 5 menit, 7 menit begitu. Ini sama dengan mengajar. Kemudian soal. Jadi soal-soal memang meskipun ya kadang-kadang ada perubahan, itu pasti. Tetapi paling tidak kita sudah punya draftnya, dan itu biasanya membuat kita tenang, betul Pak? Jadi kalau kita sudah punya soal, kalau kita sudah punya harus menilainya bagaimana, karena sejujurnya kita itu harus menyampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan. Tidak bisa kemudian di tengah-tengah kemudian, Bu, Pak, kok nilai saya yang ini dapat segini? Kenapa? Wah, kenapa ya? Kita bingung. Apalagi kalau itu harus dibicarakan dengan dosen yang lain. Jadi tata tertib peraturan itu sudah kita bahas bersama, disiapkan dan disampaikan pada awal perkuliahan. Jadi mahasiswa tahu, kok saya dapat nilai ini, kok misalkan tugas saya tidak diperiksa misalnya, ya karena Anda memasukkan terlambat. Atau Bu, kalau saya sakit bagaimana? Kan saya nggak bisa datang ke kampus. Ada sudah. Silahkan Anda menelpon atau memfax atau dan seterusnya. Sudah dijelaskan aturan mainnya seperti apa. Seperti kita kalau mau bermain atau olahraga misalkan, jika belum ada kesepakatan, bagaimana kita mau bermain dengan baik begitu. Kemudian bahkan ya kalau saya daftar hadir rapat dosen pun sudah saya siapkan. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil itu membuat kita terganggu dalam arti, wah ini belum disiapkan, ke TU nanti marah-marah dan seterusnya ya. Jadi memang betul persiapan itu harus kita atur, kita tata. Tadi Bapak siapa ya yang menyebutkan bahwa harus bereskan proyek gitu ya Pak ya? Harus membereskan proyek, harus apa namanya? Hanya menurut saya itu tidak bisa secara waktu dipenggal-penggal seperti itu. Pastilah 6 bulan itu ya kita akan ada kegiatan lain. Bahkan biasanya saya juga sudah menyiapkan satu album khusus. Jadi kebetulan saya membantu ya Pak Ihsan di Komisi Pembelajaran dan di Esmas. Jadi biasanya saya juga kumpulkan semuanya, dimasukkan SK dan seterusnya, apa saja kegiatannya, supaya kita tenang. Jadi nanti pada saat rapat itu, rapat ini, waduh bahannya di mana dan seterusnya, jangan sampai mengganggu persiapan kita kuliah, jangan sampai. Jadi kalau menurut saya, dengan kita sudah memilih profesi sebagai dosen, itu harus to be professional. Mungkin Bapak bisa bandingkan, ya kalau kita kerja untuk, misalkan Bapak kerja di mana Pak? Membantu apa misalnya? Maksudnya apa? Pertamina atau proyek. Misalnya ada beberapa pekerjaan di industri tambang.